selalu bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Maria Fiania Agustininggia Kurniasari atau biasa dipanggil Nea. Atau teman-teman kalau misalnya punya panggilan apa, terserah nyaman kalian memanggil saya apa. Nah, saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling Unika Atmajaya Jakarta. Saya merupakan angkatan 2017. Nah, kali ini kita bakal ngapain sih, Kak? Nah, kita akan melakukan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok pada kali ini bertemakan adalah merencanakan karir. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah membantu teman-teman untuk membuat apa sih yang akan kalian lakukan setelah lulus. Terus teman-teman juga akan menyusun strategi di akhir sesi nanti. Seru kan? Seru lah. Nah, sekarang teman-teman silahkan ambil posisi senyaman mungkin kalian. Kalian ambil posisi duduk, usahakan badan kalian tegap supaya kalian tidak pegel, supaya kalian dapat juga fokus untuk melihat video ini dari awal ini sampai akhir nanti. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap? Oke, saya akan beri kesempatan teman-teman berapa detik ya? 5 detik aja. Teman-teman silahkan dalam waktu 5 detik atur posisi kalian senyaman mungkin. Nah, saya juga akan beri kesempatan teman-teman untuk menyiapkan kertas atau ballpoint atau laptop mungkin atau HP supaya kalian ada media untuk kalian mencatat atau menulis jika teman-teman memerlukan untuk mencatat atau menulis materi. Kalian udah siap kan? Tentu lah, tadi udah benerin posisi. Oke, berhubungan dengan karir. Karir itu pasti berhubungan dengan masa depan. Nah, masa depan seperti apa sih yang kita inginkan? 5 tahun lagi kita mau jadi apa? Nah, bimbingan kelompok kali ini akan menjawab tentang rencana karir yang akan kita geluti nantinya. Pastinya berdasarkan apa yang teman-teman inginkan untuk masa depan teman-teman. Kadang nih, ini cuma pertanyaan sepele, sederhana, tapi kita tuh sebenarnya sulit untuk menjawabnya. Mungkin karena kita belum memikirkan, karena bagi kita ya hidup ini ya dijalanin aja gitu kan. Ya apa adanya, udah jalanin aja gitu. Namun, begitukah yang teman-teman inginkan? Nah, pastinya enggak kan? Nah, tentu kita pasti pernah mendengar sebuah ungkapan, semua yang ada saat ini dan yang akan datang itu dimulai dari mimpi. Ungkapan ini pasti menggambarkan betapa pentingnya mimpi akan masa depan. Contohnya, dulu Thomas Alva Edison memimpikan betapa berartinya kalau di dunia ini ada lampu penerangan. Nah, sekarang kan kita pasti sudah menikmatinya karena sudah ada lampu. Nah, dulu dia mulai merencanakan berbagai usaha sehingga dapat menciptakan lampu. Jadi, kapan kita harus merencanakan karir? Tentunya dari sekarang. Nah, mempersiapkan masa depan atau karir bisa kita mulai dari sekarang. Kita pahami bahwa masa depan itu sendiri merupakan bagian dari kehidupan. Apa yang kita lakukan adalah demi cita-cita. Bahkan kita sekolah nih
menempuh pendidikan tentunya untuk cita-cita kedepannya. Setelah kita lulus kita mau apa? Bekal yang kita dapat untuk selanjutnya adalah dimulai dari sekolah. Kita mendapatkan informasi yang banyak, pengetahuan yang baru, sehingga untuk mendukung cita-cita teman-teman tentunya. Jadi masa depan itu adalah muara dari semua yang kita lakukan dan yang menggerakkan kita untuk terus maju. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan untuk merencanakan masa depan? Sudah siap teman-teman? Kira-kira apa ya yang aku harus mulai dari mana gitu kan? Oke, kita akan mulai setelah hitungan yang ketiga. Oke, teman-teman sudah siap? Siap kan? Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, yang pertama yaitu adalah membangun motivasi. Motivasi bisa datang dari dalam atau dari luar diri kita. Motivasi dari luar bisa datang dari orang tua, kakak, guru, pacar, teman, bahkan dari idola kalian loh. Namun, motivasi dari dalam jauh lebih baik dan punya daya juang yang besar. Kita bisa memulai dengan mengumpulkan banyak informasi mengenai objek cita-cita masa depan yang kita inginkan. Mulai belajar menyukai dan menekuninya dari sekarang, sehingga kita mampu berkata, "Hey, ini tentang hidupku, jadi aku harus memperjuangkannya." Next, selanjutnya yang kedua adalah kenali potensi diri. Dengan mengenali potensi diri, kita bisa memulai dan memilih merencanakan masa depan atau cita-cita kita. Caranya dengan melihat diri kita, apa yang kita senangi, bakat kita, kemampuan kita, dan aspek lainnya yang kita punya. Lalu mengasahnya sehingga dapat menjadi lebih baik. Di lain sisi, hambatan-hambatan yang mungkin merintangi untuk mencapai cita-cita perlu juga kita pikirkan, sehingga kita dapat mencari solusi secara tepat bagaimana mengatasi hambatan tersebut. Oke, selanjutnya ada rencanakan target karir. Kita harus mulai mengambil keputusan mengenai cita-cita masa depan. Hal ini akan membantu kita untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Rencanakan masa depan yang kita tetapkan dapat berupa rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek bisa dalam rentang 1 sampai dengan 5 tahun. Artinya, dalam 1 sampai 5 tahun ini kita ingin menjadi seperti apa. Sementara, jangka panjang bisa berupa rencana kita dalam 10 tahun ke depan. Yang keempat adalah evaluasi rencana karir. Bisa saja di tengah jalan kita menemukan hal-hal baru yang membuat kita ingin mengubah rencana masa depan kita. Makanya kita harus terus mengevaluasi rencana masa depan kita. Yang penting, apa yang kita rencanakan sesuai dengan diri kita, memberikan dampak positif dan memungkinkan untuk kita capai. Wah, ternyata ada 4. Apa yang perlu kita lakukan untuk merencanakan cita-cita? Pentingnya kita merencanakan cita-cita tadi. Nah, sekarang teman-teman kan pasti sudah punya gambaran atau sudah sejak dulu pengen memimpikan menjadi sesuatu atau menggeluti suatu profesi atau yang kalian cita-citakan terlebih dahulu. Nah, sekarang teman-teman coba refleksikan. Saya akan beri waktu berapa ya? Oke, karena ini video, jadi teman-teman bisa skip dulu. Kalian bisa pause dulu videonya, lalu kalian renungkan baik-baik dan tuliskan 3 cita-cita yang ingin kalian capai atau yang ingin kalian geluti ketika kalian lulus nanti. Nah, setelah kalian menentukan cita-cita 3 ini, nanti kalian nyalakan video ini lagi. Nanti saya akan membantu untuk bagaimana kita membuat rencana di masa depan. Oke? Nah, sudah?
Sudah kan, pasti sudah kan, udah menentukan nih. Nah, dari 3 itu sekarang kerucutkan lagi menjadi satu yang paling kalian inginkan, atau 2 deh. Nah, setelah kalian pertimbangkan, kalian sudah pasti sudah menemukan nih yang paling spesifik atau yang paling mendekati dengan apa yang kalian inginkan setelah kalian lulus SMA. Nah, oke. Yang pertama, nanti kalian coba buka link yang ada di bawah ini yang berisi lembar WDEP. Apa itu WDEP? Saya akan jelaskan. Nah, teman-teman nanti buka dulu. Nanti di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, WDEP ini merupakan singkatan dari Want, Do, Evaluation, and Plan. Nah, apa sih itu want? Want tentunya adalah apa yang kita inginkan. Nah, tentunya berkaitan dengan apa yang kalian inginkan ketika setelah kalian lulus. Nah, kamu lulus besok mau kuliah, oke, nggak apa-apa kuliah. Kan kuliah itu adalah merupakan kita bekal untuk kita menekuni suatu profesi atau kita mendalami lagi pengetahuan tentang profesi tersebut. Nah, pasti ketika kuliah kita memilih jurusan yang mendukung untuk profesi kita ke depannya. So, kalian tuliskan nanti di lembar WDEP, want adalah yang kalian inginkan. Nah, berdasarkan panduan dari pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Oke, selanjutnya adalah do. Do adalah yang dilakukan, yang mendukung usaha kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, mendukung dari want. Nah, selanjutnya ada evaluation atau evaluasi. Kita mengevaluasi sekarang kita sudah melakukan apa untuk keinginan kita, ya kan? Apa yang sudah kita lakukan? Nah, selanjutnya yang terakhir ada plan atau rencana. Nah, setelah kalian tadi menyusun apa yang kalian inginkan, apa yang akan kalian lakukan dan mengevaluasi, tentu kalian akan merencanakan apa tindakan selanjutnya. Nah, sekarang kalian sudah buka lembar WDEP. Nah, di lembar WDEP ini ada 6 pertanyaan. Jadi yang pertama itu ada karir atau bidang kerja apa yang kamu inginkan atau harapkan di masa depan. Nah, itu kan termasuk di want. Oke, kita menyusun strategi want. Nah, yang kedua, apa yang sudah atau sedang kamu lakukan untuk mencapai karir atau bidang kerja apa yang akan kamu inginkan atau harapkan. Sama, di poin 1 dan poin 2 masih terkait dengan want. Nah, yang ketiga, apakah sudah atau sedang kamu lakukan mengarahkan kamu pada karir atau bidang kerja apa yang kamu inginkan atau harapkan. Nah, ini sudah masuk untuk yang kedua ya, yang do, apa yang hendak kalian lakukan. Nah, yang ketiga, apa kebiasaanmu saat ini yang menuntun kamu ke arah karir atau bidang kerja apa yang kamu inginkan atau harapkan. Nah, ini sudah masuk untuk dievaluasi. Kalian mengevaluasi kebiasaan apa yang menuntun kalian untuk mencapai want dan do. Nah, selanjutnya ini ada berapa besar komitmen kamu untuk mencapai karir atau bidang kerja apa yang kamu inginkan atau harapkan. Nah, ini sudah masuk adalah di masih dievaluasi karena masih mengevaluasi seberapa komitmen kamu untuk mencapai want, do. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada rencana apa yang kamu pikirkan saat ini untuk mencapai karir atau bidang kerja yang kamu inginkan atau harapkan. Nah, ini sudah termasuk di strategi untuk di plan, menyusun strategi yang terakhir di plan. Apa yang akan kamu harapkan dan apa yang kamu sudah rencanakan. So, teman-teman, sesuai dengan panduan tadi, silahkan kalian mengisi lembar WDEP di bawah ini, di link yang sudah saya sediakan di caption di video ini. Oke, teman-teman, saya akan beri waktu. Kalian boleh skip dulu, boleh pause dulu video ini. Kalian isi dulu lembar WDEP-nya. Oke? Nah, teman-teman sudah selesai. Apakah ada kesulitan? Tentu mudah ya untuk mengerjakan lembar WDEP kali ini. Nah, kali ini kita sudah berada di ujung sesi
di ujung sesi bimbingan kelompok pada kali ini. Semoga dari lembar kerja WDEP teman-teman bisa memperoleh insight baru tentang rencana masa depan kalian, rencana karir kalian ke depannya setelah kalian lulus. Nah, WDEP ini membantu kalian untuk mengarahkan kemampuan dan bakat. Nah, karena tadi kan sudah mengenali potensi, karena kalian sudah mengetahui apa yang menjadi potensi dalam diri kalian masing-masing, tentunya BDEP ini membantu untuk menyusun strategi kalian. So, semoga lembar WDP ini dapat membantu teman-teman untuk memberikan gambaran apa yang akan saya lakukan selanjutnya setelah saya lulus, apa yang akan saya pilih pekerjaan yang saya inginkan sesuai dengan pilihan karir saya, apa yang akan saya pilih ketika saya memilih jurusan kuliah untuk mendukung rencana karir saya ke depannya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ini. Nanti kalian setelah menyaksikan video ini silahkan mengisi lembar refleksi dan lembar evaluasi yang sudah saya sediakan di caption video ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat. Semoga lembar-lembar kerja bisa kalian gunakan dengan sebaik mungkin dan dapat membantu kalian. Oke, terima kasih.